Dasar pemuda kampung, wajah lusuh, baju kumal, dan mimpi setinggi langit. Apa kamu pikir bisa menyembuhkan hati seorang wanita sepertiku? Hati yang pernah dimiliki oleh pria kota, berpendidikan, dan berharta. Jangan mimpi. Itulah teriakan Naila, wanita cantik dan kaya raya, yang hatinya hancur bukan karena kemiskinan, tetapi karena dikhianati oleh cinta dan kesombongan dirinya sendiri. Kini, di puncak rasa sakitnya, ia justru menantang pemuda sederhana yang tak pernah ia hargai. Hei, pemuda miskin, jika kau bisa sembuhkan hatiku dengan cara apapun, aku siap jadi istrimu. Tapi aku yakin, kau bahkan tak bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Pemuda itu hanya diam, tidak membalas hinaan, tidak marah, tidak mundur. Ia hanya menatap dengan mata yang tidak punya harta, tetapi memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli, ketenangan dan ketulusan. Di sebuah kota besar yang gemerlap cahaya dan penuh gengsi, berdiri sebuah hotel mewah milik keluarga ternama, Lavanya Grand Hotel. Di balik kemegahan itu, hidup seorang wanita muda, cantik, berkelas, dan terkenal karena kecerdasannya. Namanya Naila Arya Satya, putri tunggal pemilik hotel. Semua orang mengenalnya sebagai wanita kuat, elegan, sombong, dan sulit didekati. Naila selalu percaya bahwa uang bisa membeli hampir segalanya, kehormatan, perhatian, penghormatan, bahkan mungkin cinta. Ia memiliki kekasih bernama Raditya Pratama, lelaki tampan, pintar berbicara, dan terlihat sangat mencintainya. Mereka akan menikah dalam 3 minggu lagi. Semua persiapan sudah matang, gaun pengantin, undangan VIP, media, dan pesta paling besar tahun ini. Namun, ada satu hal yang tak pernah Naila bayangkan, bahwa yang akan menghancurkan hatinya bukan kebangkrutan, bukan penyakit, tapi pengkhianatan. Hari itu, jelang senja, langit mendung, Naila mendapat pesan misterius. Datanglah ke apartemen 4 bit, lihat dengan matamu sendiri. Dengan jantung berdegup, ia datang, dan di balik pintu, ia melihat Raditya, pria yang akan dinikahinya, sedang memeluk sahabatnya sendiri, Alia. Dengan cincin pertunangan di tangan Alia, dunia Naila hancur dalam sekejap. Air matanya jatuh, tetapi gengsinya lebih besar. Ia tidak menjerit, tidak melabrak. Ia hanya berkata dengan suara gemetar, ternyata, cinta tidak bisa dibeli. Juga kesetiaan. Ia meninggalkan tempat itu dengan langkah yang seakan tak berpijak. Tidak ada yang melihat bahwa wanita kuat dan sempurna itu berjalan sambil menahan runtuhnya seluruh hidupnya. Sejak hari itu, hidup Naila tak sama lagi. Ia menutup diri, tidak mau bertemu siapapun. Ia marah kepada dunia. Ia benci setiap suara tawa. Ia benci kata cinta. Ia membenci dirinya sendiri. Semua terapis dan motivator yang datang dibentaknya. Ia tidak sakit fisik, tapi luka hatinya lebih sakit dari penyakit apapun. Bukan tangis biasa. Ini bukan patah hati biasa. Ini luka yang menusuk harga diri dan martabatnya. Di puncak keputusasaan itu, ia menatap cermin dan berkata dengan suara bergetar, jika cinta itu menyembuhkan, kenapa hatiku justru mati karenanya? Dan tanpa ia tahu, takdir sedang menyiapkan sebuah jawaban. Seorang pemuda sederhana, yang bukan dokter, bukan motivator, bukan psikolog, tapi justru orang yang tak pernah ia pandang. Seseorang yang bahkan tak dianggap layak berada di sisinya. Namanya Arga. Di balik keindahan taman mewah milik keluarga besar Arya Satya, ada sudut kecil yang jarang diperhatikan. Di sanalah seorang pemuda sederhana bernama Arga Wibisono bekerja membersihkan rumput, merapikan bunga, dan menyiram pepohonan setiap pagi. Arga bukan pekerja tetap. Ia hanya tukang kebun harian, datang dari desa yang jauh. Bajunya sederhana, kulitnya agak gelap terbakar matahari, dan tutur katanya halus. Ia bekerja dalam hening, tidak banyak bicara, dan tak pernah ikut bergosip seperti pekerja lain. Namun, satu hal berbeda dari pemuda ini. Ia selalu tersenyum bahkan saat hidupnya jauh dari bahagia. Arga itu aneh, bisik seorang pelayan hotel. Hidup susah, rumah tidak ada, kerja cuma tukang kebun, tapi wajahnya tenang, seolah tak punya beban. Aku dengar dia pernah ditinggalkan, seperti Nona Naila, timpal yang lain. Arga memang tidak pernah menceritakan masa lalunya, tapi diam-diam, ia juga menyimpan luka. Bukan luka karena ditinggalkan kekasih, tapi luka karena dihina oleh kenyataan hidup. Ibunya sakit-sakitan di desa, adiknya putus sekolah karena tak ada biaya. Arga merantau bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk bertahan hidup. Namun, berbeda dengan Naila yang tenggelam dalam amarah, Arga justru memilih ikhlas, meski hatinya juga pernah hancur. Suatu pagi,
Ketika ia sedang menyeram bunga di taman depan rumah besar itu, ia melihat seseorang berdiri di balkon lantai 2. Rambut terurai, gaun satin panjang, mata sembab penuh tangis. Itu Naila. Arga tidak tahu siapa dia, ia hanya melihatnya, dan dalam hatinya muncul rasa iba. Kenapa seseorang yang terlihat begitu punya segalanya, justru tampak paling tidak bahagia, pikirnya. Sejak hari itu, tanpa sadar, setiap ia bekerja di taman, Arga sering melirik ke arah jendela lantai 2. Dan setiap kali itu pula, ia melihat Naila menatap kosong seperti jiwa yang hilang arah. Bukan pandangan marah, bukan pandangan sombong, itu tatapan orang yang terluka parah. Namun, dunia mereka berbeda. Yang satu hidup dalam luka yang berselimut kemewahan, yang satu hidup dalam kelelahan, tapi masih bisa tersenyum. Takdir belum mempertemukan mereka, belum, sampai hari itu. Hari di mana Naila melihat Arga dan untuk pertama kalinya, seseorang yang terluka, menghina orang yang juga diam-diam terluka. Pagi itu langit cerah, bunga-bunga taman mekar cantik, tapi suasana rumah besar keluarga Arya Satya tetap suram. Semua orang berjalan pelan, berbicara pelan, dan berhati-hati. Bukan karena mereka takut pada kemewahan, tapi karena mereka takut pada Naila. Wanita cantik yang biasanya elegan itu kini berubah menjadi sosok yang dingin, kasar, dan mudah marah. Ia tidak tersenyum, tidak berbicara sopan, dan tidak percaya pada siapapun. Bahkan suara tawa pun membuatnya ingin menangis. Hari itu ia keluar ke taman, tempat yang selama berminggu-minggu tidak pernah ia datangi. Dengan gaun putih panjang, langkah lemah, dan mata sayu, ia berjalan tanpa arah. Sampai matanya melihat Arga. Pemuda kampung itu sedang jongkok, memotong ranting bunga, dengan kaos usang dan celana lusuh. Tapi wajahnya tetap tenang, tenang di tengah hidup yang tidak tenang, damai meski hidupnya jelas tak damai. Dan entah kenapa, ketenangan itu mengganggu Naila. Arga berdiri sopan dan menunduk hormat saat Naila mendekat. Namun Naila tidak suka caranya menatap. Ia tidak suka cara Arga diam. Ia tidak suka wajah tenangnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Merasa kasihan padaku. Suara Naila dingin, menusuk. Arga sedikit terkejut. Maaf, Nona. Saya tidak bermaksud apa-apa. Diam, kau pikir aku tidak tahu. Kau pekerja miskin, tapi berani melihatku seperti aku makhluk yang menyedihkan. Arga tetap tenang. Saya hanya berpikir. Nona terlihat sedih. Dan saat itulah Naila marah. Sadih. Kau pikir aku butuh dikasihani. Kau bahkan tak mampu mengasihani hidupmu sendiri. Lihat pakaianmu, lihat penampilanmu. Pemuda kampung sepertimu tidak pantas bicara tentang rasa sakit. Arga terdiam. Tidak membela diri, tapi Naila belum selesai. Kau tidak tahu rasanya dikhianati. Kau tidak tahu rasanya dicintai karena harta. Kau tidak tahu rasanya ketika orang yang paling kau percaya menusukmu dari belakang. Suara Naila pecah, air mata jatuh, dan Arga hanya berdiri dalam diam. Bukan karena tak mengerti, tapi karena ia benar-benar mengerti. Arga perlahan berkata dengan suara rendah. Kadang, Tuhan memberi luka bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak semua orang bisa disembuhkan dengan kekuatan, tapi dengan keikhlasan. Naila terdiam, bukan karena tersentuh. Justru karena semakin marah, ia mendekat, menatap Arga tajam. Kalau kau begitu yakin, kalau kau pikir kau bisa bicara tentang luka, maka sembuhkan hatiku. Arga terpaku, dan dengan suara yang bergetar antara marah dan putus asa Naila berkata, Hei, kau pemuda kampung, jika kau bisa sembuhkan hatiku ini, dengan cara apapun yang kau bisa, aku. Mata mereka bertemu, dan Naila mengucapkan kata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku siap menjadi istrimu. Sunyi, Arga diam. Naila terengah, dadanya naik turun, menahan tangis. Lalu ia berbalik, meninggalkan pemuda kampung itu dengan luka hatinya. Tak sadar bahwa ia baru saja mengundang takdir untuk bermain. Setelah hari penuh emosi itu, semua pekerja di rumah besar Arya Satya heboh. Mereka membicarakan satu kalimat yang diucapkan Naila dengan marah dan putus asa. Jika kau bisa sembuhkan hatiku, aku siap menjadi istrimu. Ucapan itu terdengar seperti lelucon. Bahkan butler, pelayan, sopir, hingga manajer pribadi Naila tertawa mengejek. Pemuda kampung menyembuhkan luka hati Nona Naila. Dia bahkan tak punya apa-apa. Naila bukan sakit fisik, dia sakit hati. Dan tidak ada obat untuk itu. Anak miskin itu tidak mengerti arti patah hati. Namun ada satu orang yang tidak tertawa. Arga.
Pemuda itu tidak menganggap ucapan Naila sebagai candaan, apalagi gurauan. Ia tahu, di balik kemarahan itu, ada jeritan yang tidak terdengar. Keesokan harinya, ketika Arga sedang membersihkan taman, Naila datang. Tidak dengan amarah, tapi dengan tatapan kosong. Lelaki itu bisa merasakan, perempuan ini tidak sedang marah, tapi sedang luar biasa lelah. Naila berdiri di hadapannya dan berkata tanpa emosi, "Kau bilang kau bisa menyembuhkan. Aku beri kau waktu 1 bulan, buktikan." Arga menatapnya, tidak kaget, tidak gentar. Ia hanya menjawab pelan, "Saya tidak akan menyembuhkan hati Nona." Naila tertegun, "Apa?" "Saya tidak akan menyembuhkan hati Nona, karena yang bisa menyembuhkan hanya Nona sendiri. Saya hanya akan menunjukkan jalannya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila tidak punya jawaban. Hari-hari berikutnya, Arga memulai caranya yang tak pernah diprediksi siapapun. Ia tidak mengajak Naila ke psikolog, tidak memberinya kutipan motivasi murahan, tidak menyuruhnya melupakan masa lalu. Justru Arga melakukan hal yang tidak masuk akal. Ia mengajak Naila melihat orang-orang yang hidup tanpa cinta romantis, tapi tetap bahagia, mengunjungi panti asuhan, melihat anak-anak yang ditinggalkan, tetapi tetap tersenyum, mengunjungi penjual bunga tua di pinggir jalan, yang tetap tersenyum meski hidup sendirian, mengunjungi sopir taksi tua, yang bercerita bagaimana ia kehilangan istrinya, tapi tetap bersyukur. Dan di hari itu, Naila melihat seorang anak kecil di panti asuhan, membawa bunga dan berkata, "Aku tidak punya mama, tapi hatiku tidak sedih, karena aku masih punya senyum." Naila terdiam, tidak menangis, tapi pikirannya kacau. "Hatiku lebih lengkap dari anak itu, tapi kenapa aku lebih menderita?" Malam itu, Naila berdiri lama di depan cermin. Ia memegang dadanya, dan ia sadar, yang sakit bukan hatinya, yang sakit adalah egonya. Bukan soal kehilangan cinta, tapi kehilangan kepercayaan. Bukan tentang Raditya dan Alia, tapi tentang dirinya yang merasa tidak cukup baik. Dan pemuda kampung itu baru saja menyentuh titik yang tak pernah disentuh siapapun. Tak dengan kata-kata manis, tak dengan pelukan atau hiburan, tapi dengan kenyataan bahwa luka hati bisa membunuh, tapi bisa juga membentuk. Dan hari itu, perjalanan penyembuhan Naila benar-benar dimulai. Sudah 2 minggu sejak Naila dan Arga memulai tantangan penyembuhan hati itu, dan perlahan, tanpa ia sadari, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Tadinya ia selalu murung di kamar, kini ia sudah berani duduk di taman. Tadinya ia selalu marah dan membentak orang, kini ia mulai diam dan berpikir. Tadinya ia selalu menolak bicara, kini ia mulai bertanya. Namun meski perubahan itu perlahan datang, kesombongan dalam dirinya belum sepenuhnya padam. Siang itu, Arga mengajaknya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tempat sederhana, kursi plastik, atap seng, dan aroma mie goreng khas rakyat kecil. Naila tampak jijik, duduk pun ia tak mau. "Kenapa kau membawaku ke tempat seperti ini?" Naila bertanya dengan nada sinis. Arga hanya tersenyum, "Karena di sini, orang tidak makan dengan uang, mereka makan dengan rasa syukur." Naila mendengus, "Syukur? Orang miskin bersyukur karena mereka tidak punya pilihan." Arga menatapnya bukan marah, tapi tenang. "Dan orang kaya tidak bersyukur, karena mereka punya terlalu banyak pilihan." Kalimat itu diam, tapi menusuk. Beberapa saat kemudian, datanglah sepasang suami istri tua duduk di sebelah mereka. Pakaian sederhana, kulit keriput, tapi wajah ceria. Mereka tertawa, bercanda, dan saling menyuapi makanan, meski hanya nasi, telur, dan teh manis. Naila tanpa sadar memperhatikan mereka. Cinta tanpa gaun mahal, kebahagiaan tanpa ballroom dan pesta glamor. Apa benar begitu sederhana? Saat itu, si nenek menoleh ke arah Naila dan tersenyum. "Nak, kamu cantik sekali, tapi kamu kelihatan sedih. Padahal kamu pasti punya segalanya." Naila terkejut. Ia ingin menjawab, tapi tidak bisa. Dan tanpa rencana, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena pengkhianatan, bukan karena marah, tapi karena tersadar bahwa bukan kekayaannya yang membuatnya sengsara, tapi egonya. Arga diam saja, tidak menghibur. Tapi kalimatnya kemudian membuat Naila tak bisa tidur semalaman. "Nona Naila, jika ingin sembuh, jangan sembuhkan rasa sakitnya, sembuhkanlah cara pandangnya." Malam itu, Naila berdiri di depan cermin. Ia tersenyum pahit dan berkata pada pantulan dirinya, "Aku bukan gagal karena cinta. Aku gagal karena aku merasa paling berhak dicintai." Dan sejak malam itu, Naila bukan hanya mulai sembuh, tapi mulai berubah.
Dari wanita kaya yang sombong, menjadi wanita yang sedang belajar memahami hidup, dan perlahan, ia mulai melihat Arga dengan cara yang berbeda. Perubahan pada Naila semakin terlihat. Pelayan rumah tidak lagi berjalan ketakutan saat lewat di dekatnya. Ia mulai menyapa, bahkan kadang tersenyum, hal yang dulu tidak pernah terjadi. Tetapi yang paling berubah adalah caranya memandang Arga. Dulu, ia melihatnya sebagai pemuda miskin tidak berarti. Sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Tidak, bukan cinta, tapi ketenangan. Suatu sore, Arga sedang memperbaiki tanaman anggrek yang hampir mati. Naila datang, berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan. Hening. Setelah lama tidak berbicara, Naila akhirnya bertanya pelan. Kenapa kau tidak pernah marah? Meski aku sering menghina dan merendahkanmu. Arga berhenti bekerja, tapi tidak menatapnya. Ia hanya menjawab, saya pernah dihina oleh hidup. Jadi, hinaan manusia tidak terlalu sakit. Kalimat itu membuat Naila terdiam lama. Hari-hari berikutnya, Naila sering mengamati Arga saat ia bekerja, saat ia berbicara dengan tukang sampah, saat ia berbagi makanan dengan satpam, bahkan saat ia menyiram bunga sambil bersenandung pelan. Dan dari situ Naila mulai menyadari sesuatu. Arga tidak hanya memiliki kesabaran, ia memiliki kedamaian. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia menerima hidup apa adanya. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia memilih tidak melawan hal yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu sore, hujan turun deras. Arga tetap bekerja di taman, menutup pohon muda agar tidak rusak. Naila melihat dari jendela, lalu tanpa pikir panjang ia turun ke taman, mendekatinya. Arga terkejut melihat Naila berdiri di bawah hujan dengan gaun santai. Wajah sendu, namun tenang. Kenapa hidupmu terlihat damai, padahal kau punya banyak masalah? Arga menatap langit yang mendung, lalu berkata, karena saya tidak sibuk memikirkan yang hilang, tapi merawat yang masih ada. Naila terdiam, basah kuyup, tapi hatinya hangat untuk pertama kali. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Ia menyentuh dadanya. Ada sesuatu yang bergetar. Apakah ini cinta? Tidak, bukan. Bukan cinta terhadap seorang pria, tapi cinta terhadap kehidupan. Untuk pertama kalinya, Naila bukan hanya ingin sembuh. Ia ingin hidup dengan cara yang baru. Dan di sanalah healing sesungguhnya dimulai. Namun, takdir tidak pernah membiarkan penyembuhan datang semudah itu. Karena sebentar lagi, masa lalu akan kembali. Dan kali ini, bukan hanya untuk melukai, tapi untuk menguji. Ketika hati Naila mulai tenang, ketika pikirannya mulai berubah, ketika senyumnya mulai tulus untuk pertama kalinya, takdir datang menguji. Hari itu, rumah keluarga Arya Satya kedatangan tamu tak diundang. Raditya, pria yang dulu Naila cintai, pria yang mengkhianati dan menghancurkan harga dirinya muncul kembali. Dengan wajah penuh penyesalan, dengan setelan jas mahal, dan rasa percaya diri yang dulu sempat hilang. Ia datang membawa alasan klasik. Aku salah, aku menyesal. Maukah kamu memaafkanku? Pelayan rumah berbisik, benar-benar tidak tahu malu. Setelah menusuk dari belakang, kini datang membawa bunga. Tapi, apakah Nona Naila masih mencintainya? Pertanyaan itu menggantung. Tidak ada yang tahu, bahkan Naila sendiri. Saat Raditya dan Naila bertemu di ruang tamu, waktu terasa berhenti. Raditya mencoba tersenyum. Naila, kamu terlihat berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, dan ia menatap pelan. Lebih indah dari sebelumnya. Dulu, pujian seperti itu bisa menghancurkan pertahanan Naila. Tapi sekarang, ia hanya menatap Raditya, dalam diam, tanpa marah, tanpa sedih, tanpa benci, hanya tenang. Namun, Raditya tidak datang sendiri. Di belakangnya Alia, sahabat yang merebut tunangannya. Dan itulah saat Naila merasakan sesuatu yang tak ia duga. Bukan amarah, bukan dendam, bukan sakit hati, melainkan tidak ada rasa sama sekali. Kosong. Ia tersenyum pelan dan berkata, rasa sakit itu sudah selesai ketika aku belajar memaafkan. Bukan kamu, tapi diriku sendiri. Raditya terdiam. Alia menunduk. Namun takdir belum selesai. Saat Naila hendak pergi, Raditya tiba-tiba berkata, Naila, aku ingin kembali. Aku ingin memperbaikinya. Naila berhenti. Dan aku sadar, kau menyembuhkan dirimu. Tapi aku tahu seseorang yang membantumu. Raditya menatap ke arah taman. Ke arah seseorang yang berdiri jauh. Ke arah Arga. Di bawah langit senja, Arga berdiri memegang sapu taman. Diam. Sederhana. Seperti biasa. Namun tatapan Raditya penuh sinis. Kau, penyebab Naila berubah. Kau pikir pemuda kampung sepertimu pantas
mengubah hidupnya. Hening. Untuk pertama kalinya, Naila marah bukan karena disakiti Raditya, tapi karena Arga dihina. Dengan suara tenang namun tajam, ia berkata, "Kau benar, dia bukan pria kaya. Dia tidak punya mobil, jabatan, atau reputasi." Naila menatap Arga, "Tapi, daripada semua pria yang pernah aku temui, dia yang paling kaya, karena hatinya tak pernah miskin." Semua terdiam, termasuk Arga, karena tanpa ia sadari, kata-kata itu membuka pintu takdir yang sama sekali tidak mereka duga. Namun ada satu hal, mengagumi tidak sama dengan memiliki, dan mencintai tidak selalu berarti dimiliki. Karena ujian terbesar baru saja dimulai. Sejak hari Naila membela Arga di depan Raditya, sesuatu yang selama ini samar kini mulai terasa nyata. Ada rasa yang tidak direncanakan, bukan cinta yang tiba-tiba muncul, melainkan rasa nyaman, rasa percaya, rasa tenang. Rasa yang selama ini tidak pernah Naila temukan di tengah gemerlap kekayaan, pesta mewah, atau cinta yang penuh kepalsuan. Namun, rasa itu justru datang dari seorang pemuda kampung dengan kaos lusuh dan sepatu penuh tanah. Namun takdir tidak pernah membiarkan hati bersatu semudah itu. Kabar mulai menyebar ke keluarga besar Arya Satya, bahwa Naila gadis terpandang, calon pewaris. Perusahaan miliaran rupiah mulai dekat dengan seorang tukang kebun sederhana, dan kabar itu membuat keluarga gempar. Suatu malam, ayah Naila datang, bukan dengan amarah, bukan dengan bentakan, tapi dengan kalimat yang justru jauh lebih menyakitkan. "Naila, kau boleh sembuh, kau boleh berubah, tapi ingat, nasib dan martabat keluarga kita tidak boleh turun hanya karena perasaan." Naila menunduk, ayahnya melanjutkan pelan, "Kau bisa memaafkan masa lalu, tapi jangan menghancurkan masa depan." Ucapan itu menghantam Naila, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia mulai sembuh, ia kembali menangis dalam diam. Bukan karena cinta, bukan karena masa lalu, tapi karena takdir mengajarinya bahwa terkadang hati tidak cukup untuk menentukan pilihan. Keesokan paginya, Naila menemui Arga di taman. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak bicara tentang cinta. Ia hanya berdiri lama, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Arga, terima kasih, karena kau pernah menyembuhkan hatiku. Tapi mungkin, tidak semua hati yang sembuh bisa bersama orang yang menyembuhkannya." Arga menatapnya, diam, tidak menahan, tidak bertanya, hanya berkata, "Kalau ini tentang perasaan, silakan pergi. Tapi kalau ini tentang ego dan status, jangan biarkan hatimu jatuh sakit lagi." Naila menutup mata, karena kalimat itu lebih sakit dari ucapan Raditya dulu. Hari-hari setelah itu terasa dingin. Naila menjauh. Arga tetap bekerja seperti biasa, tidak mengejar, tidak memaksa. Pelayan rumah berbisik, mereka tak bertengkar, tapi mereka seperti kehilangan sesuatu. Atau, mungkin mereka baru menyadari bahwa menyembuhkan hati jauh lebih mudah daripada memperjuangkannya. Namun takdir belum selesai. Justru di saat hati mulai diam, takdir akan membuka babak baru. Bukan lagi tentang penyembuhan, tapi tentang ketulusan. Karena cinta tidak dimulai saat hati bergetar. Hari itu langit tenang, seolah ikut merayakan sembuhnya dua hati yang pernah patah dan tersesat. Di teras rumah, Naila duduk memandang lembut ke arah Arga yang sedang menyiram bunga. Bukan lagi pemuda yang ia hina. Dulu kini ia adalah seseorang yang mengajarinya arti ketulusan. Saat dunia tak lagi ia percaya, Arga selesai menyiram, lalu duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata untuk beberapa saat, hanya angin yang lewat membawa ketenangan. Naila menatapnya, mata yang dulu penuh amarah kini berisi harapan. "Arga," bisiknya lirih, "dulu aku tak percaya pada janji, karena aku pernah dikhianati. Tapi kau tidak pernah berjanji apa-apa, kau hanya hadir dan menyembuhkan." Arga tersenyum kecil, karena hati tidak selalu sembuh dengan janji. Naila, kadang, ia sembuh dengan kehadiran. Air mata Naila jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit melainkan lega. "Dulu aku bertanya, apakah ada orang yang bisa menyembuhkan hatiku? Tapi hari ini aku sadar," ucap Naila, "tak ada orang yang bisa menyembuhkan hatimu, sampai kamu sendiri mengizinkannya." Naila menatap langit, "Aku tidak pernah menyembuhkan hatimu, Naila. Aku hanya menjaga pintunya tetap terbuka, agar suatu hari, kau bisa masuk dan merapikan isinya sendiri." Naila mengangguk, kini benar-benar paham. "Arga, hatiku sudah sembuh, bukan karena aku jatuh cinta padamu, tapi karena aku belajar mencintai diriku kembali." Arga tersenyum, kali ini lebih hangat, "Dan saat hatimu sudah sembuh, barulah kau bisa mencintai orang lain dengan benar." Naila mengusap air matanya, lalu berkata pelan tetapi yakin,
kalau begitu, izinkan aku mencintaimu. Bukan karena aku membutuhkanmu, tapi karena aku memilihmu. Arga memejamkan mata sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam. Tidak terburu-buru menjawab, karena jawaban dari hati tidak boleh tergesa. Naila, ucap Arga tenang, aku tidak pernah berharap kau mencintai aku. Aku hanya berharap kau tidak membenci cinta lagi. Naila tersenyum sambil menangis. Aku tidak membenci cinta lagi, karena hari ini aku menemukan jawabannya, bahwa cinta yang menyembuhkan bukan yang datang dengan janji, tapi yang datang membawa kedamaian. Arga mendekat. Tanpa banyak kata, ia menggenggam tangan Naila bukan sebagai penyembuh, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai seseorang yang siap berjalan bersama, bukan saling memperbaiki, tapi saling menemani. Dan disitulah dua hati yang pernah patah akhirnya menemukan jawaban, bahwa hati yang sembuh tidak lagi mencari kepemilikan, ia hanya ingin merasakan kedamaian.